Selamat sore Pak Amos. Selamat sore Pak Mas Roli. Bagaimana kabar hari ini ya Pak? Ya puji Tuhan, sangat baik Pak, sangat senang juga bisa hadir dalam forum virtual ini dalam melanjutkan pembelajaran kita di CGP. Puji Tuhan Pak, kalau seperti itu. Ngomong-ngomong ya Pak, hari ini kita mau berbincang soal apa ya? Ya, ini Pak ada permasalahan yang sering saya hadapi ketika saya masuk dalam kelas mau mengajar. Ada saja salah satu anak didik saya yang biasa mengalihkan perhatian. Ya, ini sudah terjadi biasanya berulang Pak, dan saya lihat takutnya nanti mempengaruhi teman-teman yang lain. Ya, karena biasanya juga teman-temannya sudah ikut-ikutan hilang konsentrasinya ketika ada teman yang lain yang bertindak atau mengalihkan perhatian dari pembelajaran Pak. Jadi seperti itu persoalannya. Oh, ada anak didik Bapak yang sering mengalihkan perhatian temannya sehingga anak-anak yang lain hilang konsentrasinya dalam belajar. Iya, seperti itu Pak. Terus Pak, dari percakapan kita saat ini, apa yang sebenarnya Bapak ingin harapkan? Iya, saya sangat mengharapkan anak didik saya Pak semuanya bisa berkonsentrasi penuh ketika melakukan proses pembelajaran, agar apa yang diinginkan atau tujuan pembelajaran itu bisa mereka dapatkan, bisa mereka penuhi, karena tentunya ketika mereka tidak berkonsentrasi, pasti apa yang disampaikan itu tidak akan mampu mereka tahu, sehingga ya tujuan dari pembelajaran pada saat itu pun tidak akan tercapai Pak. Seperti itu. Oh, berarti dari percakapan kita saat ini ya Pak, ada hal yang bisa dibawa terkait dengan bagaimana anak Bapak itu yang selalu kurang konsentrasi di dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, seperti itu Pak. Terus Pak, saat melihat anak Bapak seperti itu, yang tadi biasa mengganggu temannya, sehingga atau mengalihkan perhatian temannya, bagaimana perasaan Bapak saat melihat itu? Sebenarnya saya sedikit ya kurang senang juga Pak. Kemudian ya prihatin juga dengan sikap itu. Tapi saya pikir dia melakukan itu pasti ada alasannya Pak. Saya yakin dia tidak mungkin bertindak seperti itu kalau tidak memiliki alasan. Dan jujur saja saat ini saya belum melakukan percakapan dari hati ke hati, apa sih yang membuat anak itu seperti itu. Saya hanya berasumsi saja, pasti ada kebutuhan, pasti ada sesuatu yang alasan yang membuat dia seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Oh iya Pak. Terus Pak, kira-kira apa faktor yang membuat anak itu biasa mengalihkan perhatian temannya atau biasa tidak fokus di dalam pembelajaran Pak?
Ya, tadi saya sudah katakan, saya berasumsi ya Pak, bahwa anak ini punya alasan. Dan asumsi saya, kalau dalam diri saya berpikir bahwa hmm, mungkin kali metode pembelajaran saya tidak bervariasi, ya sehingga dia bosan. Kemudian mungkin juga eh, media pembelajaran yang saya gunakan tidak tepat sehingga dia tidak berminat. Kemudian mungkin juga Pak, dia bosan dengan suasana belajar yang hanya dilakukan di dalam ruangan. Dia butuh suasana baru. Kemudian bisa jadi juga Pak, dia eh, memiliki kebutuhan tertentu. Apakah dia ingin diperhatikan atau dia ingin lebih disayang dari teman-temannya. Karena kan anak-anak seperti itu Pak, biasanya kalau butuh perhatian juga, dia akan bertindak yang lain daripada yang lain. Sehingga ya ada 4 asumsi yang saya pikirkan dan eh, mungkin saja itu penyebab atau alasan anak ini seperti itu Pak. Oh, iya Pak, memang ya kadang-kadang seperti itu ya. Biasa juga anak-anak itu butuh perhatian, terus butuh lingkungan yang nyaman dalam belajar, terus bisa juga dipengaruhi oleh media atau strategi belajar kita. Dari faktor-faktor itu Pak, menurut Bapak apa yang Bapak bisa lakukan untuk bisa membuat anak Bapak tadi bisa lebih fokus dan tidak mengalihkan perhatian temannya? Ya dari asumsi saya tadi, saya sudah punya rencana ke depan bahwa metode pembelajaran saya seharusnya lebih bervariatif. Itu yang pertama. Kemudian saya harus menggunakan media-media yang lebih mengena terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga akan eh, mengupayakan suasana belajar yang lebih nyaman, nyaman dan tidak membosankan. Ya mungkin kadang-kadang nanti saya bawa anak-anak untuk belajar di luar ruangan supaya suasananya baru, tidak membosankan itu di dalam kelas terus. Kemudian juga saya juga berencana nanti memberikan peran terhadap anak ini. Ya, kalau contohnya saja, kalau dalam pembelajaran kelompok, pembagian kelompok, saya memberikan peran sebagai apakah sebagai ketua kelompok atau petugas presentasi. Ya, yang jelas saya berikan peran yang akan dengan harapan ya bisa mengubah atau bisa membuat anak ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan perhatian dirinya dan juga perhatian teman-temannya yang lain. Seperti itu rencana saya, Pak. Wah, sungguh luar biasa rencana Bapak ya. Kita kembali ke tadi Pak, soal anak-anak Bapak yang kurang fokus dan sering mengalihkan perhatian temannya di dalam kelas. Jika diberikan penilaian Pak, misalnya dari angka 1 sampai 10, eh, anak Bapak ini berada di posisi mana ya Pak? Kalau diberi rating dengan angka, saya melihat tingkat konsentrasi anak saya dalam belajar ini mungkin ada di angka 4, Pak. Dengan alasan bahwa setiap pembelajaran yang saya lakukan, ya anak ini sering melakukan ya gerakan-gerakan yang bisa mengalihkan perhatian dirinya dan juga perhatian temannya. Entah di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran.
Ya, seperti itu Pak, sehingga saya memberi kesimpulan bahwa mungkin tingkat konsentrasinya itu hanya di angka 4, jadi sangat kurang Pak. Karena ya dengan alasan seperti itu yang saya sampaikan tadi, seperti itu Pak. Oh, masih di angka yang masih kurang ya Pak. Terus Ya Bapak betul Pak. sendiri, Bapak sendiri mengharapkan anak Bapak ini berada di angka berapa ya Pak? Ya harapan saya angka 10 mungkin tidak tidak akan dapat Pak, karena ya ya tapi saya tetap juga harap bisa dapat angka 10, artinya 10 itu maksimal. Tetapi harapan saya ketika dia sudah mencapai angka 7, itu sudah luar biasa Pak. Kira-kira angka 7 itu sudah sangat luar biasa. Berarti apa yang saya lakukan nanti dalam rencana pengelolaan atau rencana aksi bisa ya setidaknya dapat mempengaruhi apa yang dia dia lakukan. Artinya ada perubahan lah, walaupun kita tidak akan berharap Pak perubahan itu secepat yang kita inginkan, tetapi ya lambat laun setelah dia menjadi terbiasa, perubahan itu juga akan signifikan terjadi. Begitu Pak. Oke Pak, mudah-mudahan bisa sampai di angka yang Bapak harapkan anak Bapak ini. Terus kita kembali ke rencananya tadi Pak. Dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan itu, kira-kira rencana apa yang paling duluan mau dilakukan Pak? Ya sesuai dengan urutan kalau dalam rencana, saya berencana Pak untuk memulainya di metode pembelajaran dulu yang lebih kooperatif. Kemudian selanjutnya menggunakan media yang pas dengan materi yang saya ajarkan. Selanjutnya juga ya mengupayakan untuk mengubah suasana belajar. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, suasana belajar yang mungkin lebih baru bagi anak didik sehingga dia tidak cepat bosan. Kemudian ya memberi peran yang lebih kepada anak ini agar dia menjadi lebih konsentrasi dalam belajar. Ya mungkin seperti itu urutannya Pak. Tapi tidak menutup juga kemungkinan saya menggunakan sekaligus dari keempat langkah ini. Oh, iya Pak, memang rencana Bapak ini akan dimulai dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Eh, Ya betul terus sekali Pak, Pak. kapan kira-kira rencana ini akan dimulai? Ya rencana ya pasti lebih cepat lebih baik Pak. Karena ini dalam proses pembelajaran, tetapi sebagaimana yang kita ketahui saat ini di sekolah kan saat-saat ini masih dalam tahap apa namanya, tahap pengenalan siswa baru, terus juga masih ada pembenahan setelah melaksanakan libur semester. Ya, kalau kami di sekolah masih belum aktif sebagaimana biasanya, dan kami rencana akan mulai melakukan pembelajaran secara efektif pada minggu depan. Jadi paling cepatnya itu Pak, minggu depan setelah saya mulai mengajar di kelas anak ini pasti akan saya mulai lakukan. Seperti itu Pak. Oh iya Pak, mudah-mudahan pada saat pembelajaran aktif nanti rencana Bapak tadi bisa segera dimulai ya Pak. Iya Pak. Eh, Terima kasih Pak atas waktunya saat ini bisa berbagi dengan saya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan hari ini Pak? Iya, saya
bersyukur Pak dapat berbagi dengan Bapak dalam persoalan yang saya hadapi dalam forum ini, walaupun lewat virtual, lewat daring, tetapi setidaknya ya sekarang saya menjadi lega karena ya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga semua anak didik saya bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan perhatian anak didik saya. Yaitu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan betul-betul perbincangan kita saat ini ada manfaatnya juga untuk Bapak, dan apa yang dipersoalkan tadi, keluh kesahnya terkait siswanya akan bisa teratasi juga dengan baik ya Pak. Ya mungkin seperti itu untuk kesempatan kali ini Pak. Mudah-mudahan ada waktu lain untuk kita bisa berbagi kembali. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak, sama-sama.